di hatinya. Sebenarnya dia mendapat dendam karena kalian meninggalkan dia dalam keadaan terluka. Mak Datuk semua memahami sebetulnya, Ki. Mak Datuk memahami sepenuhnya di dunia persilatan, Ki. Daripada tumbang 5 lebih baik tumbang 1, Ki. Itu asal kau tahu. Mak Datuk, daripada tumbang 5 lebih baik tumbang 1. Ya. Kau akan dikorbankan hanya untuk kepentingan mereka. Mak Datuk, jangan kau dengar ucapannya. Aku menghargaimu, kami menghargaimu karena kau yang memiliki kemampuan yang paling besar. Karena kami yakin tidak kau mampu. menghabisinya. Kalau mau dihabisi dari kemarin sudah kami habisi. Tapi kami tetap berharap dia menjadi orang baik. Tapi kenyataannya apa, Ki? Mak Datuk masih berdiri dan mampu melawan kalian semua hari ini, Ki. Hah? Berarti memang kalian tidak mampu, Ki. Kami bukan tugas kami untuk mencabut nyawa seseorang. Itu tugas dari malaikat maut. Tugas kami hanya mengingatkan. Dari malaikat maut, Ki. Dia sudah memberikan tugas kepada kami untuk menyambut nyawa-nyawa kalian. Hah? Silakan. Kalau memang Mak Datuk bisa mencabut nyawa, Aki persilakan. Orang ini terlalu sombong, Mak Datuk. Karena Aki meyakini Apa yang kau raga jiwa Aki ini tidak akan terpisah kecuali atas izin yang maha kuasa. Kau benar-benar memancing amarahku. Selamat. Bantu Negro, habisi nyawanya. Itu Mak Datuk. Itu pomo yang kau banggakan. Aku ingin bertanya, mana ilmu yang kau bangga-banggakan kepada pomo? Harusnya kau sadar, berarti keilmuanmu hanya keilmuan semu yang kau janjikan kepada manusia-manusia. Comberan seperti ini. Kau selalu hanya bisa tertawa dengan Karena di otak dan pikiran hanya kau yang paling sempurna di muka bumi ini. Tidak ada lagi makhluk ciptaan yang maha kuasa paling sempurna kecuali kau. Itulah yang ada di otakmu. Apabila perlu, kau dipuja dari manusia-manusia comberan yang meminta bantuan kepadamu. Sadarlah Mak Datuk, sadarlah. Itu pesanku terakhir buat. Jangan sampai nyawa dan ragamu terpisah. Kau dalam keadaan sesat seperti ini. Ingat, harusnya kalian berpikir lebih baik. Berpikirlah dengan cermat atas perkataan yang kalian ucapkan. Apa sesuai dengan hati nurani kalian? Bagaimana? Mak Datuk, aku menangkap ada setugong sisi kebaikan di hatimu. Tapi ketika kau menimba ilmu di Gunung Gendit, tertutuplah sisi kebaikan itu, sehingga kau selalu memuja-muja setan. Kau bisa menipu semua orang, apalagi orang-orang bodoh seperti ini. Karena iblis akan menjerumuskan orang-orang yang bodoh tidak mau belajar pada tempatnya. Kau merasa paling jumawa karena di hatimu iblis mengisi kekuatanmu. Penguasa akan mengutuk atas ucapan-ucapan. Penguasa yang ada di otakmu hanya penguasa-penguasa iblis Gunung Kendit yang kau puja. Nyeblorong yang kau bilang ratu cantik, tidak ubahnya nenek peot yang berada di hadapan kami. Makanya mata kalian cuci sedikit, biar kalian bisa karena melihat. kalian yang bodoh, kami yang disuruh mengatakan ratu cantik. Aku berpesan kepada kau akan sadar atau tidak? Itu saja pertanyaanku terakhir buatmu. Sadar yang bagaimana? Ini hanya sebagai contoh. Ketika perbuatan-perbuatan burukmu kau sadari bahwa itu ada kesalahan besar dalam hidup. Itu sadar arti sesungguhnya. Sadarlah sesungguhnya kalian. Jangan memfitnah orang lain. Ingat itu. Kami tidak pernah. Kau bisa membedakan fitnah dengan kenyataan. Fitnah itu ketika apa yang kami sampaikan tidak kau lakukan. Tapi ini apa yang kau lakukan itu yang kami sampaikan. Ingat itu. Ini. Bagaimana? Bukan kau saja yang memiliki ilmu di muka bumi ini. Tapi ketika orang semakin berilmu, maka dia akan semakin menyadari kesalahan-kesalahannya. Dia seperti pohon padi yang ketika semakin berisi dia akan semakin menunduk. Nah, tapi lain dengan dirimu. Apa ya? Pohon padi merunduk. Kau mengoceh dari tadi. Seandainya pohon padi itu bisa berbicara, Mak Datu,
mungkin dia akan berbicara paling lantang terhadapmu. Bahwa jiwa-jiwa sombong yang kau lakukan ini adalah jiwa-jiwa iblis. Sifat-sifat iblis yang diusir dari surga ke Kaulah itu iblis ya Selamat. Kau kira aku mudah kau tumbangkan Madato? Karena aku meyakini Kau juga kekuatan alam dan Kau juga punya nyali. Datang sendiri. Apakah ini namanya orang baik? aku datang untuk bersilaturahim dengan manusia. Bukan begini silaturahim. Dan memastikan kematianmu Madato. Kalau kau ingin bersilaturahmi, Selamat ya. Kalau memang kau ingin bersilaturahim, setidaknya kau bawakan darah kambing atau kepala kambing ke sini. Aku bukan tidak Itu. tahu. Kau dari tadi memerintahkan semua dedemit. Manusia-manusia siluman yang menyeramkan untuk menyerang. Iya, kau memang mengetahui semua. Tapi kenapa dia tidak mau menyerang? Karena aku sudah membawa pagar untukmu. Tapi kau harus Pagar air kesucian. Iya, tapi kau harus ingat. Kemarin kalian berapa orang anggotamu untuk menghancurkanku? Apakah aku mati? Cobalah berpikir. Tidak pernah ingin menghancurkanmu, Madato. Coba berpikir berulang-ulang kali. Baik. Apakah kau mampu melawanku dengan sendirinya? Aku tidak pernah takut, Madato. Jangankan hanya seorang Madato seperti ini. Kau datang ke 1000 Madato. Pikiran Pesan. konyol. Kau datang ke 1000 Madato. Pikiran konyol. Pikiran konyol. Kau ini sedang bermimpi atau apa Ki? Sadar Ki. Baik, Aki akan membuktikan Aki sedang bermimpi atau tidak. Aki tanya. Aki tanya. Aki bermimpi atau tidak? Ketika hantaman ini menghantammu, terasa tidak? Mungkin memang hantam ini sampai Ki. Tapi dari semua ucapanmu, kau seperti orang yang sedang bermimpi Ki. Mimpi atau tidak? Madato, kau lihat sendiri. Ya. Aku seorang diri mendatangi. Berarti aku tidak pernah takut kematian. Aku hanya mengingatkanmu. Iya. Sadarlah sebelum kau terlambat. Dan ingat Tessa, hentikan mengikuti perjalanan iblis yang ditanam pada Madato. Aku ingin membuktikan apa yang sudah diberikan Madato. Ilmu, kekuatan, kau tunjukkan di hadapan aku. Baik. Kalau memang silahkan, kau pinta ilmu yang paling hebat dari manusia bejat ini. Tapi aku meyakini ketika hatimu kotor, ilmu tersebut tidak akan pernah ada. Tapi kau jangan menyesal Selamat. Kau akan tewas ketika aku sudah diberikan kesaktian oleh Madato. Aku berpesan kepada Apa pesan? Hah? kau cari cangkul buat menanam manusia iblis satu itu. Kau selalu Bisa sekali, bercerita komedi. Duduklah Selamat. kamu. Kau hancurkan. Bawa dia keluar dari pesanggeranku ya. Hah! Kau akan mati Selamat. Aku tidak main-main tadi Selamat. Hah? Aku tidak main-main. Aku benar-benar akan menghabisimu. Kau akan mati di tangan ini. Hah? Hop! Sengkak gerundang bangkang. Tubuhmu akan tulangmu akan seperti besi. Bawalah keluar. Aku tidak butuh manusia. Tunjuk di mana tempat yang kau inginkan Selamat. Di mana tempat kau ingin tewas. Aku ingatkan kepadamu Tessa. Aku berpesan kepadamu. Aku Banyak pesan kau. Aku bisa mengukur sampai mana kekuatan yang diberikan. Ini ukur. Ini ukur. Kau ukur. Tidak sebaik. Aku membawa pesan kematian untukmu Selamat. Kau akan tewas dan kutanam di tempat yang kotor ini. Bawa dia dari peraduan ini. Aku ingin melanjutkan medik. Kau kira aku orang bodoh. Kau kira aku orang bodoh. Aku tidak mengiramu orang bodoh Selamat. Kau memang layaknya orang bodoh. Jadi kenapa? Kau ingin habis dengan hutan. Habis. Baiklah. Jangan salahkan aku. Keluarkan semua apa yang kau miliki. Aku yang harus bertanya.
patahkan lehermu. Apa kau? Ini mau Tesen. Ketika kau tidak pernah sadar, ini mau. Bangkit kau. Kalau kau memang ini. Apa kau? Bangkit kau. Ini. Katakan. Apa kau ini mau? Ini manusia bejat sepertimu. Sudah kameramen. Lebih baik kita intai terus keberadaan Madato. Biarkan manusia terkutuk ini tewas ditelan dari makan harimau yang ada di bulu atau binatang buas yang ada di hutan ini. Kemana Madato tadi? Kemana Madato tadi? Hati-hati. Ternyata dia sengaja membuat jebakan buat kita supaya kita tidak bisa mengetahui keberadaannya. Dia sangat licik. Ya sudah, kameramen. Hati-hati kameramen. Mana? Mana Madato tadi? Ya, biarkan. Kameramen. Ya berarti Madato sudah membawa Tesen tadi pergi. Sudah kameramen. Nampaknya tempat ini bukannya tempat yang baik buat kita. Apalagi Akik seorang Gigi. Akik mengkhawatirkan keselamatan kameramen. Kepada para sahabat-sahabat keselamat, Akik mohon maaf apabila ada perilaku atau tutur kata Akik yang tidak pas dan tidak pantas di dalam tayangan ini, karena Akik manusia lemah dan manusia bodoh. Akik mohon maaf. Apa yang sudah dilakukan dari Akik tadi terhadap Tesen, ternyata Tesen sudah dibawa dari Madato. Madato ini semakin hari semakin dia merajalela perilakunya. Bahkan dia menanamkan ilmu-ilmu yang sesat kepada Tesen, Ompong dan Jabrik. Ya sudah kameramen, lebih baik kita memberitahu Bang G bahwa Madato masih hidup di tengah hutan ini. Dia sengaja berpindah-pindah tempat untuk menghindari pertempuran dengan Bang G. Kepada sahabat-sahabat keselamat, Akik berpesan kepada para sahabat-sahabat, ikuti terus perjalanan Akik dengan cara menekan tombol like, komen, dan subscribe, dan berikan komen-komen yang sifatnya membangun, saling mengingatkan tentang kebaikan di dalam dunia ini, karena kita ini menyadari tanpa orang lain kita bukan siapa-siapa. Sayangilah kedua orang tua kalian, karena tanpa orang tua kita bukan siapa-siapa di muka bumi ini. Dan selalu bersujudlah kepada Yang Maha Kuasa. Sujudlah dari hati, karena hatilah yang bisa menautkan kita dengan Yang Maha Kuasa. Hanya bukan sekedar fisik kita yang menghadap, tetapi memang dari hati kita tertunduk dan memohon kepada Yang Maha Kuasa. Mungkin begitu saja. Ikuti terus perjalanan Akik, dan jangan lupa juga hidupkan lonceng notifikasinya agar mengetahui perjalanan dari keselamat. Mungkin begitu saja Akik akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.